nama saya Cyprianus Purwatanya dengan NIM 2624045. Di sini saya ingin menjelaskan kasus penurunan citra Tokopedia karena isu keamanan data pengguna. Nah, di sini pada tahun 2020 Tokopedia menjadi salah satu platform e-commerce terbesar yang mengalami kebocoran data pengguna, dan sekitar ada 91 juta akun pengguna dikabarkan bocor yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan konsumen mengenai keamanan informasi pribadi mereka. Kebocoran ini sangat merugikan citra Tokopedia di mata penggunanya dan berpotensi mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap platform ini. Di sini saya menjelaskan kenapa penyebab kebocoran data. Yang pertama, itu tadi jumlah pengguna yang besar, misalnya ini 91 juta akun. Misalnya ada 91 juta akun. Yang kedua, ini jenis data yang mengalami kebocoran, misalnya ini email, alamat, atau kata sandi dan lain-lainnya. Yang ketiga, ini yaitu tadi keamanan sistem yang tidak menandai pada saat itu. Di sini saya ingin menjelaskan yang kedua, reaksi publik dan media sosial. Setelah kebocoran data Tokopedia diumumkan, berbagai reaksi publik muncul baik dari konsumen media ini maupun pengguna platform media sosial seperti ini Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Banyak konsumen yang khawatir ini tentang keamanan data mereka yang telah bocor. Nah, di sini ada poin ke-1, yaitu media sosial. Banyak keluhan yang terbesar di platform media sosial. Media sosial, konsumen mengungkapkan ketidakpuasan mereka tentang bagaimana Tokopedia mengenai masalah kebocoran data. Yang kedua, ada reaksi konsumen. Banyak konsumen yang mempertanyakan keamanan platform e-commerce lainnya setelah kejadian ini. Di sini saya menjelaskan yang ketiga, yaitu tanggapan perusahaan. Tokopedia meskipun kebocoran data ini dengan mengumumkan perbaikan sistem keamanan mereka. Beberapa ini langkah yang diambil oleh terhadap antara lain. Ada yang pertama sini, memperbarui dan memperkuat sistem keamanan untuk melindungi data pengguna. Dan kedua, mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna yang terdampak ini, memberikan kompensasi atau menawarkan ini fasilitas perlindungan tambahan bagi ini pengguna yang merasa dirugikan. Di sini saya menjelaskan yang keempat, yaitu dampak terhadap citra Tokopedia. Nah, kebocoran data yang terjadi mempengaruhi citra Tokopedia di mata publik, misalnya di beberapa dampak yang dirasakan oleh perusahaan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang keempat, dampak terhadap citra perusahaan. Kebocoran data yang terjadi mempengaruhi citra Tokopedia di mata publik. Beberapa dampak yang dirasakan oleh perusahaan. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu penurunan kepercayaan konsumen, teman-teman. Banyak pengguna yang tidak merasa aman berinteraksi di Tokopedia setelah kebocoran data ini terjadi. Nah, yang poin yang kelima di sini saya menjelaskan, yaitu dampak jangka panjang dan jangka pendek. Nah, yang pertama di sini saya menjelaskan yaitu jangka pendek. Yang pertama ada poin yang pertama, itu penurunan jumlah pengguna sementara. Poin kedua, penurunan transaksi karena
karena konsumen ini khawatir pengguna kebocoran data. Dan ketiga, ini pengeluaran lebih banyak untuk untuk meningkatkan sistem keamanan dan memberikan kompensasi. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu jangka panjang. Poin yang pertama yaitu potensi penurunan kepercayaan dapat berlangsung lama. Poin yang kedua yaitu persaingan dan platform lain, persaingan dengan platform lain yang menawarkan sistem keamanannya lebih baik atau lebih aman gitu. Dan ada poin ketiga di sini, ini pembaruan citra perusahaan yang memerlukan waktu panjang dan upaya terus-menerus untuk memperbaiki reputasi. Di sini ada dan kesimpulan materi yang saya jelaskan dari awal. Nah, di sini kebocoran data yang terjadi di Tokopedia pada tahun 2020 yaitu menjadi sebuah pelajaran berharga, yaitu mengenai pentingnya menjadi keamanan dan pengguna perusahaan e-commerce seperti Tokopedia harus selalu berinvestasi dalam sistem keamanan untuk melindungi data pribadi konsumen. Pada dampak yang ditimbulkan tidak hanya ini mempengaruhi pada perusahaan tetapi juga dapat ini mempengaruhi loyalitas konsumen dan jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Ungkiusan Internet Deo Prime. Di sini saya akan menjelaskan kasus penggunaan media sosial oleh Bukalapak untuk meningkatkan penjualan UMKM. Kampanye yang dilaksanakan oleh Bukalapak merupakan inisiatif penting dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia. Dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook, Bukalapak ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas produk UMKM serta memperluas jangkauan pasar mereka. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung produk lokal, memperluas akses UMKM ke pasar digital, dan mengedukasi konsumen tentang keberagaman produk yang ditawarkan oleh UMKM. Melalui kampanye ini, Bukalapak berhasil mengajak influencer dan konten kreator untuk mempromosikan produk-produk UMKM yang secara signifikan meningkatkan performa media sosial mereka. Adapun pengaruh kampanye terhadap UMKM, kampanye ini memberikan dampak positif terhadap UMKM di Indonesia dengan cara yang pertama, peningkatan visibilitas. Produk UMKM mendapatkan perhatian lebih melalui promosi di media sosial yang membantu mereka menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kedua, data penjualan. Menurut laporan Bukalapak, terdapat peningkatan transaksi hingga 6 kali lipat bagi mitra UMKM yang terlibat dalam kampanye ini. Yang ketiga, partisipasi konsumen. Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi terhadap produk lokal, dengan kategori fashion dan produk rumah tangga menjadi yang paling banyak diminati. Adapun peran influencer dan konten kreator, Bukalapak melibatkan berbagai influencer dan konten kreator dalam berbagai kampanye ini untuk meningkatkan kredibilitas produk UMKM, mengedukasi konsumen tentang manfaat dan kualitas produk lokal. Influencer berperan sebagai jembatan antar UMKM dan konsumen, membantu menciptakan buzz di media sosial dan menarik perhatian lebih banyak pembeli potensial. Tantangan dalam memasarkan UMKM melalui media sosial, meskipun kampanye ini sukses, Bukalapak menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama itu keterbatasan anggaran. Banyak UMKM memiliki anggaran pemasukan yang terbatas sehingga sulit untuk bersaing dengan brand besar. Yang kedua, kesulitan dalam membuat konten menarik. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki pengalaman dalam membuat konten yang menarik untuk media sosial. Yang ketiga, persaingan yang ketat.
Dengan banyaknya pelaku usaha di platform digital, sulit bagi UMKM untuk menonjol di antara kompetitor. Adapun rekomendasi strategis pemasaran media sosial untuk masa depan. Untuk memperkuat strategis pemasaran media sosial bagi UMKM, Bukalapak dapat mempertimbangkan langkah-langkah. Yang pertama, penggunaan teknologi analitik. Memanfaatkan data analitik untuk membantu perilaku konsumen dan meningkatkan penergetan iklan. Yang kedua, kemitraan lebih luas dengan influencer. Mengandung lebih banyak influencer yang relevan untuk menjaga audiens yang berbeda. Yang ketiga, penelitian pemasaran digital untuk UMKM. Menyediakan program pelatihan bagi perilaku UMKM dengan cara membuat konten menarik dan efektif di media sosial. Kesimpulan yang saya ambil dari materi tadi, kampanye Jaga Indonesia oleh Bukalapak telah berhasil meningkatkan visibilitas dan penjualan produk UMKM di Indonesia. Dengan memanfaatkan media sosial secara efektif dan melibatkan influencer, Bukalapak telah menerapkan dampak positif bagi ekonomi lokal. Namun, tantangan tetap ada, dan dengan strategis yang tepat, Bukalapak dapat terus mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi UMKM di masa depan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Peter Iwahinggi Raja dengan NIM 2624056. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kristen Wirawijaya Sumba. Di sini saya akan membahas tentang kasus penggunaan influencer terhadap produk kecantikan di Indonesia. Jadi di sini kita akan membahas penggunaan influencer pada produk kecantikan, bagaimana dampak penjualannya, dan bagaimana persepsi konsumen atas penggunaan influencer tersebut. Dan kita akan membahas juga tentang keuntungan dan risiko penggunaan influencer dan dampak penjualan influencer, dan bagaimana etika dalam pemasaran menggunakan influencer. Dan juga akan ada beberapa saran dalam pemilihan influencer yang tepat. Pertama, kita akan membahas tentang penggunaan influencer terhadap produk kecantikan. Nah, untuk merek produk kecantikan yang saya ambil di sini adalah produk Scarlett, ya, di mana produk ini dimiliki oleh seorang artis ternama dari Indonesia, yaitu Felicia Angelista. Nah, di sini dia pernah menjalin kerjasama dengan influencer lokal di Indonesia, tapi juga dia menjalankan kerjasama dengan seorang artis influencer dari Korea, yaitu Song Joong Ki. Nah, dia menawarkan kerjasama dengan menaruh nama Song Joong Ki ini pada produk terbaru mereka, yaitu Scarlett Whitening. Jadi mereka menaruh nama dengan hasil kolaborasi dari antara influencer dengan Scarlett ini, mereka menaruh namanya menjadi Scarlett Whitening X Song Joong Ki. Nah, dalam paket pembelian produk ini mereka menambahkan beberapa produk unggulan mereka seperti body serum dan yang lain-lainnya. Mereka menambah ke dalam satu paket dengan produk mereka yang terbaru ini, dan tidak lupa juga mereka menambahkan foto chart dan stiker yang berhubungan dengan Song Joong Ki, sehingga ini dapat menarik perhatian dari penggemar-penggemar Song Joong Ki yang berasal dari berbagai mancanegara. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana sih dampak penjualan dari Scarlett dengan menggunakan influencer dari luar negeri ini. Ya, dampak penjualan Scarlett tentu saja akan menjadi meningkat dengan bertambahannya berbagai mancanegara dengan popularitas yang dimiliki oleh influencer yang diajaknya kerjasama. Mereka memiliki penambahan pelanggan dari berbagai mancanegara, yang dimana ini merupakan fans yang tertarik dengan Song Joong Ki atau fans-fans, dan ini akan dapat meningkatkan penjualan dari si produk Scarlett ini. Dan untuk
persepsi konsumen, mereka menyatakan bahwa ini merupakan kegiatan yang positif dari produk Scarlett, karena di mana dari seorang Song Joong Ki ini memiliki popularitas juga, dan dia juga memiliki fans dari berbagai kalangan, sehingga ini dapat menjadi sebuah keuntungan bagi si produk Scarlett, dan ini dinilai positif dan diterima oleh banyak sekali fans dari produk Scarlett tersebut. Jadi mereka memberikan persepsi yang positif, di mana ya karena kepopularitasnya yang dimiliki oleh sang influencer yang digunakan oleh si produk Scarlett ini. Apa sih yang menjadi keuntungan dalam penggunaan influencer untuk membesarkan produk ini? Jadi yang pertama itu keuntungannya dapat meningkatkan popularitas dari merek. Nah, dengan meningkatkan popularitas merek, dari yang awalnya produk kita hanya dikenali di suatu daerah atau negara, dengan penggunaan jasa dari luar daerah atau luar negara, jasa influencer yang kita gunakan, ini dapat meningkatkan nama merek kita dikenali oleh berbagai kalangan atau dari berbagai mancanegara, di mana ini merupakan pengaruh dari influencer yang kita gunakan. Dan tentu untuk memilih influencernya, kita harus membutuhkan influencer yang memiliki popularitas dan kredibilitas yang banyak dan tinggi, di mana dia memiliki fans yang banyak dan juga dapat di berbagai kalangan. Yang kedua itu mengurangi biaya. Nah, kegiatan ini dapat mengurangi biaya, di mana kebanyakan dari penggunaan jasa influencer ini lebih dipercayai oleh berbagai konsumen, dikarenakan sudah dibuktikan oleh si influencer sendiri. Nah, jadi ini dapat memiliki keuntungan yang besar, namun dapat kita hanya mengeluarkan biaya yang kecil dibandingkan dengan menggunakan teknik iklan secara tradisional. Ketiga ini meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Nah, untuk yang ketiga ini, di mana pada saat kita menggunakan influencer ini dapat menimbulkan kepercayaan terhadap konsumen, di mana dikarenakan sang influencer telah menggunakan secara pribadi bahwa ia telah menggunakan dan merasakan apa yang diberikan oleh produk yang ia promosikan, dan ini dapat menjadi menumbuhkan kepercayaan terhadap konsumen kita, karena sudah dirasakan oleh sang influencer tersebut. Adapun risiko dalam penggunaan influencer, yang pertama itu reputasi merek. Tentu pada saat kita menggunakan sebuah influencer, dia sudah memiliki keterikatan dengan produk kita. Nah, jika seandainya sang influencer ini melakukan tindakan melakukan tindakan negatif yang berdampak kepada produk kita, ini juga menjadi risiko yang tinggi, yang merupakan risiko besar yang dapat menurunkan kredibilitas dan popularitas dari produk kita. Kedua itu risikonya hasilnya tidak bisa kita ukur. Ya, tentu pada saat kita menggunakan jasa dari influencer, kita tidak dapat memastikan bahwa trik yang kita gunakan ini atau teknik yang kita gunakan ini dan kita menyewa jasanya si influencer ini, itu kita tidak dapat pastikan bahwa apakah penjualan produk kita dapat meningkat atau tidak. Ini menjadi sebuah risiko dalam penggunaan influencer. Adapun risiko konten yang kurang otentik. Nah, di mana sang influencer ini tidak mempromosikan produknya secara dengan baik dan sesuai apa yang mereka iklankan itu tidak sesuai dengan regulasi produk, sehingga ini dapat mengurangi kepercayaan kepercayaan konsumen terhadap produk itu tersebut. Nah, bagaimana sih etika pemasaran dalam bekerja sama dengan si influencer? Jadi yang pertama itu yang perlu diperhatikan adalah transparansi dalam kerjasama. Jadi hubungan antara influencer dan produk harus memiliki kerjasama yang saling transparan dan saling terbuka. Yang kedua, autentisitas konten.
biarkan sang influencer ini mempromosikan produk kita dengan gaya kontennya sendiri. Jadi ketika kita menggunakan jasa dari sang influencer, kita tidak boleh memaksakan konsep kita atau struktur dari kita atau regulasi dari kita. Kita tidak boleh memaksakan ini yang dapat menghambat cara kerja sang influencer dalam memasarkan produk kita. Jadi lepaskan saja sang influencer ini berkreasi bagaimana cara dia mempromosikan produk kita dengan gayanya sendiri, yaitu kejujuran dalam memberikan informasi. Jadi sang influencer harus bersikap jujur dalam memberikan informasi tentang produk yang ia promosikan. Jadi tidak ada klaim secara berlebihan yang dapat merugikan konsumen. Yang keempat adalah menghormati audiens. Jadi ketika sang influencer membuat sebuah konten untuk mempromosikan barang, dia tidak membuat sebuah konten yang dapat menjatuhi produk lain ataupun pihak lain untuk melakukan peningkatan terhadap penjualan produknya. Dan yang kelima adalah pengawasan dan evaluasi. Jadi produk melakukan pengawasan terhadap sang influencer, bagaimana ia dalam menyampaikan kontennya pada saat ia mempromosikan, apakah sesuai dengan regulasi yang disediakan oleh sang produk ataukah tidak. Jadi ini dapat melakukan pemantauan terhadap aktivitas sang influencer agar tidak menyeleneng terhadap kontrak kerjasama yang diberikan oleh produk dengan influencer. Adapun saran dan rekomendasi yaitu dalam pemilihan seorang influencer. Jadi yang pertama itu kita harus mencari influencer yang memiliki popularitas dan kredibilitas. Yang kedua itu kita harus menyusun pedoman bagaimana seorang influencer memberikan review yang jujur dan transparan. Yang ketiga itu kita harus melakukan evaluasi atau untuk mengatasi risiko atau dari pembuatan konten sang influencer. Jadi kita sudah menyiapkan untuk menjaga reputasi kita pada saat si influencer ini melakukan blunder terhadap konten yang diberikannya yang dapat merusak reputasi atau nama baik merek kita. Dan menjadi kesimpulan di sini, pemasaran dengan menggunakan influencer memiliki potensi besar terhadap kesadaran merek untuk meningkatkan kesadaran merek yang mendorong pengaruh penjualan produk. Namun ketekatan ini memiliki risiko yang sangat besar, yaitu terpengaruh terhadap reputasi merek, biaya yang tinggi, dan potensi kehilangan kepercayaan terhadap produk. Jadi jika ini tidak dikelola dengan baik dapat berakibat fatal. Oleh karena itu perlu untuk mematuhi regulasi dalam penggunaan influencer dalam proses pemasaran menggunakan influencer. Dengan memilih influencer yang sesuai dengan dan memastikan kontennya autentik dan mematuhi regulasi dalam pemasaran ini dapat menjadi sebuah strategi yang berkelanjutan kepada sebuah produk dan memberikan manfaat yang jangka panjang dan memberikan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Demikian penjelasan dari video saya. Agar ini semoga dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih terhadap saudara tentang bagaimana si pengaruh influencer terhadap penjualan sebuah produk. Semoga ini dapat menjadi pemahaman dan pengetahuan baru kepada teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Birut Nia Lungguadi. Di sini saya membahas tentang krisis reputasi di media sosial pada Lazada Indonesia. Terbelakang, Lazada Indonesia salah satu marketplace terbesar di Indonesia, mengalami krisis reputasi pada tahun 2022 akibat keluhan konsumen terkait pengiriman yang terlambat dan pelayanan pelanggan
yang tidak memuaskan. Poin A, krisis reputasi Lazada. Poin pertama, keluhan konsumen. Konsumen melaporkan pengiriman yang terlambat, barang rusak, dan pelayanan pelanggan yang tidak memuaskan. Poin yang kedua, tanggapan konsumen. Konsumen mengungkapkan kekecewaan melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Poin yang ketiga, waktu kejadian. Krisis ini mulai muncul pada bulan Maret 2022 dan berlangsung selama beberapa bulan. Poin yang B, tanggapan Lazada. Yang pertama, klarifikasi. Lazada mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami konsumen. Poin yang kedua, solusi. Lazada menawarkan solusi seperti pengembalian dana. Poin C, dampak terhadap citra Lazada. Yang pertama, reputasi konsumen menurun drastis dengan 70%. Konsumen mengalami kekecewaan. Yang kedua, kinerja bisnis. Penjualan menurun sebesar 20% dalam beberapa bulan. Poin yang ketiga, pengaruh media sosial. Media sosial memperburuk krisis dengan penyebaran informasi negatif. Poin D, diskusi. Yang pertama, mengelola krisis reputasi. Lazada harus meningkatkan responsivitas dan transparansi dalam menangani keluhan konsumen. Yang kedua, peran media sosial. Media sosial memainkan peran penting dalam memperburuk krisis, namun juga dapat digunakan untuk meredakan krisis dengan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, pentingnya transparansi dan komunikasi. Komunikasi terbuka dan transparan sangat penting dalam memperbaiki citra perusahaan. Poin yang terakhir, rekomendasi. Yang pertama, pengembangan sistem pengaduan. Meningkatkan sistem pengaduan pelanggan yang lebih responsif dan cepat. Yang kedua, penanganan krisis dan reputasi. Menangani krisis reputasi dengan lebih proaktif melalui media sosial. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan. Meningkatkan kualitas layanan, pengiriman, dan dukungan pelanggan. Yang keempat, analisis dan evaluasi. Melakukan analisis dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan. Sekian dari saya. Shalom, perkenalkan nama saya Roberto Sekolah dengan NIM 26240444. Di sini saya akan membahas penerapan sosial e-commerce oleh Shopee Indonesia. Shopee Indonesia telah mengadopsi model sosial e-commerce dengan memperkenalkan fitur seperti Shop Live, Shopee Pods yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk langsung melalui stream atau konten media sosial. Dengan ini diimplementasi untuk menarik konsumen, khususnya generasi muda yang cenderung lebih aktif di platform digital selama pandemi COVID-19. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan. Dengan ini, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengalaman. 2. Kelebihan Shopee dan mengadopsi model sosial commerce. A. Pertumbuhan basis pengguna. Shopee berhasil menarik segmen pengguna yang lebih muda melalui fitur interaktif seperti Shop Live yang menghindarkan pengalaman belanja real time. Shopee juga memanfaatkan kebiasaan generasi muda yang menarik berinteraksi dan media sosial dengan menawarkan konten yang relevan dan menghibur. B. Peningkatan penjual.
Fitur-fitur seperti Shopee Live memungkinkan penjual untuk mempromosikan produk secara langsung kepada pembeli, sehingga meningkatkan konversi penjual. Shopee mencatatkan peningkatan transaksi, terutama selama periode promo besar-besaran oleh Shopee. C. Peningkatan loyalitas pengguna melalui interaksi sosial e-commerce. Shopee menciptakan komunitas pembeli yang lebih erat. Pengguna merasa lebih terhubung dan penjual melalui interaktif live dengan ulasan yang lebih interaktif. 3. Tantangan dalam implementasi. A. Kompetisi yang ketat. Platform lain seperti TikTok, Shopee, Lazada dan mengadopsi model sosial e-commerce menciptakan kompetisi yang lebih ketat untuk menarik perhatian pengguna. B. Masalah teknik. Beberapa pengguna melaporkan masalah teknik seperti drifting selama sesi live streaming yang dapat mengurangi kenyamanan. Kurangnya edukasi pengguna. Tidak semua penjual untuk pengguna memahami cara manfaat fitur Shopee Live atau Shopee Pods secara optimal, sehingga peluang transaksi kadang terlewat. D. Keamanan transaksi. Pengguna sering khawatir mengenai keaslian produk dipromosikan melalui live streaming atau konten dalam media sosial. 4. Rekomendasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. A. Peningkatan teknologi. Shopee dapat meningkatkan infrastruktur teknologi, mengurangi masalah drifting atau selama sesi live streaming. B. Edukasi pelatihan. Memberikan pelatihan kepada penjual untuk memanfaatkan fitur sosial commerce secara aktif atau efektif melalui tutorial online atau webinar. Integrasi yang lebih baik. Menghubungkan Shopee Live dan Shopee Pods lebih dengan algoritma mempersonalisasi untuk menampilkan produk yang relevan berdasarkan preferensi pengguna. D. Jaminan keamanan. Memperketatkan proses verifikasi untuk memastikan keaslian produk dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Gamifikasi. Menambahkan elemen gamifikasi seperti langsung selama live streaming untuk meningkatkan keterlibatan. Kesimpulan, Shopee Indonesia telah menunjukkan keberhasilan awal dalam mengadopsi model sosial commerce dengan menarik konsumen yang lebih mudah dan meningkatkan konversi penjual. Namun, untuk mempertambahkan posisi yang sebagai pemimpin pasar, Shopee perlu mengatasi tantangan seperti konvensi yang lebih ketat, masalah teknik, edukasi pengguna dengan strategi yang lebih tepat, integrasi antara e-commerce dan media sosial dapat ditindakan untuk memberikan pengalaman belajar dan lebih baik bagi pengguna. Terima kasih banyak.